Ngaku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Ngaku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI. Kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Ini wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya. Hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Lalu apa? Nasab apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi. Atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI. Kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan. Dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket. Dia mau masuk mobil, jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian hasil muktamar atau hasil bahsul masail di Banjar tentang
panggilan non-muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan Muktamar NU, Bahsul Masail, Pramuktamar apa Muktamar itu? Muktamar, Kombes di Banjar, hasil Bahsul Masail Kombes di Banjar, itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non-muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di Banten ada seorang kabib, itu terang-terangan dia mendukung berbeda dengan PBNU. Kemudian ada seorang pengurus di PBNU yang dia juga ketua Rabitah Alawiyah pada saat itu. Beberapa hari sebelum pencoblosan sengaja dia keluar sebagai pengurus di PBNU karena dengan mengundang wartawan dan pengunduran dirinya itu diumumkan. Untuk apa? Ini ada tujuan-tujuan. Mudah-mudahan saja bisa mempengaruhi publik bahwa dukungan masyarakat Nahdliyin PBNU yang luar biasa ketika itu, dari mulai PB, PW, PC sampai MWC digerakkan semuanya, ini sengaja untuk menggembosi, kemudian menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemilihan umum. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi, betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis, masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia mempunyai anak Muhammad Al-Baghir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baghir, betul enggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa. Itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubed. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubed di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa
dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah. Wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3. Muhammad, Ali dan Husain, laisa lahu walad. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri. Kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musad. Kitab abad 9 Umdatut Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi turun Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek arane kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali al-Sahibud Darak bin Ali al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birmat bin Ali Qali Khosan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Taiz, di situ ada Aden, di situ ada Siwun, banyak ulama yang mengarang kitab. Di Tarim sendiri ada ulama mengarang kitab. Setiap ulama yang menyebutkan yang mengarang itu di abad kelima, misalnya Ibnu Samrah menyebut ulama-ulama di Tarim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah tidak ada satu pun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan. Inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubaid ini mujtahid mutlak, sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang Tarim semua disebutin ulama di situ, kok dia adanya di Tarim, tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu
ghairu mawjud hunaka fi dalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubaid ini pun terverifikasi sebagai fiktif dalam kesejarahan yang diciptakan oleh keluarga mereka itu. Tidak ada orangnya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini, yang kemudian mempunyai anak katanya Ubaid, itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini, di sini ini saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan Bahsul Masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh Ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan, Yai, ini jajaran Suriah pengen diskusi Bahsul Masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya, bikin kesimpulannya. Siap, saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada Ketua LBM, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan Bahsul Masail di PBNU itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada suatu hal. Kemudian sebelum saya lanjutkan, izinkan saya minum dulu nih. Mungkin karena memang bapak-bapak ini sudah diantaranya ada yang sering melihat YouTube, itu mungkin nanti akan dikembangkan di dalam diskusi saja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan, mungkin nanti kita akan kembangkan dalam pertanyaan. Karena saya yakin sebagian besar ini sudah ada yang ingin memperhatikan masalah nasab dengan melihat YouTube atau membaca tesis saya. Tesis saya itu bukan tesis seperti yang dipahami awam, bahwa tesis itu adalah karya tulis di Universitas S2 gitu. Bukan. S2 saya itu tentang Ahlul Kitab inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, berbahasa Arab di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau ini tesis itu artinya kesimpulan ilmiah, itu sesuai dengan filsafat Hegel, bahwa sebuah kesimpulan itu tidak bersifat mutlak apabila terjadi antitesis. Jadi kesimpulan itu tesis, kemudian ada antitesis, kemudian bisa sintesis. Seperti dulu ada bumi datar. Bumi datar dipahami oleh seluruh orang yang hidup abad pertengahan bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian ada seorang ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Nah, itu tesis bumi datar dimentahkan oleh antitesis bumi bulat, sampai saat ini tidak terbantahkan. Bahkan semakin menguat, dan sama sekali tidak ada orang yang sekarang berani mengatakan bumi itu datar kecuali kaum bumi datar. Ada masih sekarang kaum bumi datar. Banyaknya dia pakai teori konspirasi. Bumi datar. Orang yang sudah bisa ke atas ruang angkasa, memoto bentuk bumi, ya bentuknya bulat. Itu sudah
hakul yakin dengan musyahadah, terlihat contohnya. Masa iya masih ada orang yang mengatakan bumi itu datar, tapi nyatanya masih banyak orang yang menyatakan bumi itu datar. Banyak itu lebih dari 3. Coba lihat di internet kaum bumi datar. Itu mereka punya teori-teori sendiri. Yang saya perhatikan ada videonya Harun, siapa namanya? Harun Yahya ya. Itu punya CD saya banyak, saya tonton satu-satu. Kalau saya menggunakan teori dia menerangkan, saya pun akan terbawa bahwa memang bumi ini datar. Karena itu pakai ini teori kapal terbang. Masa iya kita menggunakan kapal? Kalau bumi itu bulat, maka akan begini. Iya juga kata saya ya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu. Yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah. Tahunnya itu 199 Hijriah. Namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah. Di jilidnya disebutkan 473 apa 37 saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa.